Bagaimanapun, Romelu Lukaku bisa kembali ke Stamford Bridge karena Chelsea tampaknya ingin mempertahankannya. Striker Belgia itu tampaknya akan menyelesaikan masa pinjamannya di Roma tanpa kemungkinan memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Italia. Seperti dilansir Sport Mediaset, Antonio Conte dikaitkan dengan kejutan kembalinya ke Chelsea dan di antara permintaannya untuk kemungkinan pindah kembali ke London adalah gagasan menjadikan Lukaku sebagai solusi jangka panjang bagi The Blues. Conte yakin bahwa Lukaku bisa menjadi opsi kemenangan bagi lini serang Chelsea dan dengan demikian pemain Belgia itu semakin kecil kemungkinannya untuk bertahan di Roma untuk satu musim lagi. Gelandang Bayer Leverkusen Granit Xhaka menceritakan bagaimana dia hampir bergabung dengan Roma pada tahun 2022 sebelum keputusannya untuk kembali ke Jerman. Dalam wawancara dengan Radio TMW, Xhaka mengaku melihat kesepakatan dengan Roma gagal di musim panas sehingga Jose Mourinho ditunjuk sebagai manajer Giallorossi. Tidak ada yang disembunyikan, saya sangat dekat tetapi hal itu tidak terjadi karena detail kecil. Terkadang sesuatu terjadi, terkadang tidak. Saya senang berada di Leverkusen dan dengan apa yang terjadi, kata pemain internasional Swiss itu. Saya menganggap diri saya beruntung. Saya bermain di Jerman beberapa tahun lalu dan kemudian di Liga Premier tetapi saya tidak suka membandingkan berbagai kejuaraan. Mereka semua memiliki kekuatan dan kelemahan. Saya beruntung memiliki karir ini. Hadiah hari ini adalah Bayer dan saya sangat senang. Manajer Roma Daniele De Rossi berbicara kepada Roma TV setelah timnya kalah 0-2 dari Bayer Leverkusen. De Rossi membahas performanya dan apa yang diperlukan untuk membalikkan keadaan di leg kedua. Kami memainkan babak pertama dengan adil, kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Kemudian ketika Anda tertinggal melawan tim yang sangat kuat, cepat, dan terampil dalam melakukan serangan balik, Anda berisiko tertinggal terlalu jauh. Kami berjuang hingga akhir. Gol kedua adalah gol bagus lainnya bagi mereka. Saya pikir kami memiliki banyak peluang untuk setidaknya memperkecil jarak dan membuat pertandingan lebih mudah di leg kedua. Tetapi kami yakin akan comeback, masih ada 7 hari lagi, sekarang kami akan memikirkan liga dan kemudian kami akan bersiap untuk pertandingan kedua. Malam lainnya lebih beruntung bagi kami. Kami harus sadar bahwa ini adalah sepak bola dan kami hanya bisa mengambil sisi positifnya. Kami memenangkan pertandingan dengan langsung mencetak gol bersama Brighton dan Milan. Episode-episode membuat perbedaan dalam olahraga ini. Terkadang Anda mencetak gol dan itu juga mengubah suasana mental lawan Anda. Kali ini justru sebaliknya. Pada leg kedua kami harus kuat, fokus, dan cepat. Mereka adalah tim yang dibangun secara fisik dengan banyak pemain yang sangat kuat dan cepat. Pergi ke sana dan memainkan permainan bagus akan sulit, juga karena dalam serangan balik dan 1 lawan 1 mereka adalah tim yang berbahaya. Roma sekali lagi berhasil memenuhi tiket penonton tuan rumah yang terjual habis untuk pertandingan Serie A berikutnya di Stadio Olimpico. Giallorossi akan menghadapi tim Massimiliano Allegri di Olimpico yang penuh sesak pada hari Minggu. Seperti yang diumumkan oleh klub, lebih dari 64.000 penggemar diperkirakan akan menghadiri pertandingan penting dalam perlombaan Liga Champions tahun ini. Ini akan menandai stadion ke-56 yang terjual habis sejak Friedkin Group mengambil alih kepemilikan Roma. Roma memulai persiapan untuk pertandingan hari Minggu dengan Juventus di Stadio Olimpico di Roma. Giallorossi akan berusaha bangkit kembali di Serie A setelah kekalahan mereka baru-baru ini dari Bayer Leverkusen di leg pertama semifinal Liga Eropa. Sesi latihan hari ini tidak melibatkan beberapa pemain yang tampil pada penampilan tadi malam. Menurut Sky Sport, Gianluca Mancini dan Sardar Azmoun belum fit 100% dan masih dipertanyakan jelang laga melawan Juventus. Juventus dilaporkan telah menunjukkan minat pada mantan bek bianconeri Leonardo Spinazzola. Dengan hanya tinggal beberapa minggu lagi dari status bebas transfer, Spinazzola dan rombongan belum membuat kemajuan apapun dalam pembicaraan mereka mengenai kesepakatan baru dengan Roma.
Semua tanda menunjukkan perpisahan di musim panas antara bek sayap Italia dan klub ibu kota. Menurut Tuttosport, Direktur Olahraga Juventus Cristiano Giuntoli memantau situasi dengan penuh minat. Ketika Alessandro akan meninggalkan Bianconeri musim panas ini, Giuntoli ingin menambah pemain berpengalaman lainnya untuk menggantikan pemain sayap veteran Brasil itu. Spinazzola mungkin cocok untuk posisi khusus ini. Sang pemain tertarik untuk bertahan di Italia setelah sebelumnya sempat dikaitkan dengan Arab Saudi. Penyerang Benfica Rafa Silva menjadi target transfer konkret Roma untuk jendela musim panas mendatang. Klub ibu kota disebut-sebut mengincar pemain asal Portugal itu jelang berstatus bebas transfer. Silva telah menyampaikan kepada Benfica kesediaannya untuk menjajaki opsi di pasar pada akhir musim. Menurut La Gazzetta dello Sport, atas permintaan De Rossi, Roma mengincar Silva dan ingin menjadikannya rekrutan pertama mereka di musim panas. Musim ini, pemain berusia 30 tahun itu telah mencatatkan total 20 gol dan 14 assist yang menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu pemain top Portugal. Manajer Roma Daniele De Rossi berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Juventus. Teknisi asal Italia itu menghadiri konferensi pers pagi ini untuk membahas pertarungan mendatang di Stadio Olimpico beberapa hari setelah kekalahan tim dari Bayer Leverkusen. "Hari ini kami akan mengetahui bagaimana perasaan para pemain," kata De Rossi. "Saya akan memutuskan formasi awal besok pagi setelah saya menilai kondisi semua orang. Apa yang bisa saya katakan adalah sepertinya kami tidak mengalami cedera serius. Saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan Dybala, dia bereaksi sangat baik di lapangan. Dia sedih dengan kekalahan hari Kamis, tapi dia membuatku takjub secara fisik. Juventus, saya sangat menghormati Allegri, dia adalah seseorang yang pernah bermain bersama ayah saya. Juve bersaing dengan rasa hormat, namun kami membutuhkan poin di Liga Champions dan saya yakin para pendukung kami akan membantu kami maju seperti yang selalu mereka lakukan. Kami membutuhkan bantuan mereka dalam 4-5 pertandingan berikutnya." Bek Roma Gianluca Mancini dan Leonardo Spinazzola tidak 100% fit menjelang pertandingan Serie A mendatang melawan Juventus. Kedua pemain dilaporkan mengalami beberapa masalah fisik pada pertandingan terakhir melawan Bayer Leverkusen dan kondisi mereka jauh dari ideal menjelang pertandingan hari Minggu. Menurut Il Messaggero, keduanya masih dipertanyakan untuk hari Minggu, tetapi sementara Mancini masih diproyeksikan menjadi starter untuk Giallorossi, Spinazzola kemungkinan akan diistirahatkan dengan Angelino yang siap menggantikannya dalam formasi awal Roma. Kesalahan fatal yang dilakukan Rick Karsdorp dan kegagalan Tammy Abraham di menit-menit terakhir dalam kekalahan baru-baru ini dari Bayer Leverkusen disambut dengan ketidakpuasan yang besar dari para penggemar Roma. Kedua pemain tersebut menjadi pusat dari beberapa episode paling keterlaluan pada Kamis malam, yang akhirnya membawa Roma mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka di kandang sendiri di Eropa. Selain menghadiahkan Leverkusen gol pertama mereka malam itu, sikap Karsdorp saat pergantian pemain juga tidak disukai oleh para pendukung Giallorossi. Bek sayap Belanda itu dengan mengejek memberikan tepuk tangan kepada penonton yang mencemooh dan bersiul kepadanya dan langsung menuju ke ruang ganti. Usai pertandingan, sang pemain menjadi sasaran hinaan di media sosial. Seperti dilansir Il Tempo, hal ini menyebabkan Karsdorp membatasi komentar di semua platform media sosial. Begitu pula Tammy Abraham yang terpaksa menutup kolom komentarnya akibat gagal mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan. Menurut surat kabar tersebut, kedua pemain mungkin akan dihadapkan pada waktu bermain yang terbatas mulai sekarang dan klub akan mempertimbangkan langkah selanjutnya yang harus diambil di jendela transfer musim panas sehubungan dengan masa depan mereka.